Baik, eh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Pak Eka atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat Indramayu, dan kemungkinan ada yang dari luar Indramayu. Mudah-mudahan senang sekali saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua dalam kegiatan webinar perdana pada Forum MGMP PPKN SMP Kabupaten Indramayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita mampu bertatap maya dalam kegiatan webinar dengan tema optimalisasi platform Merdeka Mengajar atau yang sering kita kenal dengan PMM. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai umatnya selalu istiqomah untuk menjalankan segala syariatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang tadi moderator sampaikan bahwa saya sebagai pemateri dalam kegiatan webinar kali ini, perkenalkan Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu semua ada yang belum mengenal saya, sosok saya gitu ya, dan mungkin Bapak Ibu anggota MGMP PPKN pun juga ada yang belum mengenal gitu ya. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, saya Utomo ya, dalam hal ini sebagai Ketua MGMP PPKN SMP tingkat Kabupaten Indramayu. Periode sebetulnya dari 2018 ya, 2 kali periode sampai sekarang, sampai nanti tahun 2024 kalau tidak salah ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak moderator kita bahwa ini adalah momen penting untuk kita semua. Ajang-ajang seperti ini merupakan sebuah kebutuhan bagi kita semua, terutama di era sekarang, di mana sesuai dengan tema yang kita ambil pada malam hari ini, yaitu tentang optimalisasi platform Merdeka Mengajar agar terimplementasinya kurikulum Merdeka, gitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya share screen ya. Oke, Bapak Ibu bisa terlihat ya? Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Dalam webinar ini saya akan menyampaikan hal yang dasar gitu ya. Berangkat dari awal, kenapa kita perlu memahami PMM gitu ya. Tentu ini suatu hal yang sangat penting bagi kita semua, dan kenapa terselenggaranya webinar ini tentunya didasari atas kebutuhan kita semua. Banyak sekali gitu ya chat, japri yang ke saya, mungkin dalam hal ini sebagai ketua komunitas belajar MGMP PPKN, yang resah gitu ya terkait dengan pemahaman-pemahaman mengenai platform Merdeka Mengajar, yang mana dirasakan saat ini itu merupakan sebuah kebutuhan bagi kita semua. Untuk apa? Untuk memahami implementasi dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Ya, bagaimana kita mau mengimplementasikan kalau hal yang mendasarnya saja belum kita pahami. Maka dari itu, dalam momen yang bahagia ini, di momen yang perdana ini, mari sama-sama kita sharing ya, berbagi pengetahuan, berbagi informasi, berbagi pengalaman dan praktik baik kaitannya dengan pemahaman PMM untuk implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya
sudah satu tahun terakhir ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka mandiri, gitu ya. Nah, tentunya kita ketahui bahwa untuk kurikulum merdeka sudah wajib dilaksanakan pada sekolah-sekolah penggerak, Bapak Ibu ya. Untuk Indramayu sendiri saat ini belum ada sekolah penggerak yang melaksanakan kegiatannya. Hanya baru pengumuman tingkat SMP bahwa sudah terpilih 4 sekolah penggerak gitu ya, yang nanti insya Allah pada tahun ajaran baru 2023-2024 di Juli nanti sekolah-sekolah tersebut akan memulai kegiatannya ya, yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun gitu ya. Nah, sekolah mana saja sebagai informasi saja ya Bapak Ibu ya. Ada SMP BPK Penabur, ada SMP Negeri 2 Lelea, ada SMP 3 Jatibarang, kemudian ada SMP 4 Gabus. Nah, itu sekolah-sekolah yang nantinya menjadi pilot project sekolah penggerak di Kabupaten Indramayu ya. Dan sekolah itu wajib menerapkan kurikulum merdeka dengan pilihan mandiri, berubah atau berbagi gitu ya. Oke. Baik, selain sekolah-sekolah tersebut Bapak Ibu ya, ada juga sekolah pusat keunggulan atau ini khusus SMK ya, yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian sekolah-sekolah pada umumnya juga di Kabupaten Indramayu itu sudah beberapa yang menerapkan kurikulum merdeka mandiri ya. Ada yang mandiri belajar, ada yang mandiri berubah, dan ada yang mandiri berbagi gitu ya. Dari ketiga pilihan mandiri ini tentunya ada perbedaan. Untuk mandiri belajar khusus strukturnya itu masih belum struktur kurikulum merdeka. Hanya menerapkan beberapa prinsip-prinsip saja sebagai bahan pembelajaran ketika nanti masuk kepada mandiri berubah atau berbagi gitu ya. Seperti contoh mulai belajar mengimplementasikan proyek profil pelajar Pancasila misalkan, contohnya seperti itu. Atau praktek pembelajaran di dalam kelasnya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi misalkan seperti itu ya. Itu baru hanya sebatas menerapkan beberapa prinsip-prinsipnya saja. Lain halnya dengan mandiri berubah gitu ya. Mungkin di antara sekolah Bapak Ibu ada yang sudah menerapkannya gitu ya, mandiri berubah. Artinya secara konten, secara struktur, secara pelaksanaan juga harus mengacu pada aturan yang ada pada kurikulum merdeka gitu ya. Dan apalagi mandiri berbagi itu sudah tingkatannya harus mampu berbagi dengan sekolah yang lain gitu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Implementasi kurikulum merdeka atau IKM tentunya memiliki dasar hukum ya. Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan gitu ya, bahwa satuan pendidikan itu harus memilih gitu ya kurikulumnya itu secara mandiri ya. Untuk tahun 2024 ini sudah merupakan suatu hal yang wajib, merupakan suatu hal yang wajib setiap sekolah memilih kurikulum mandiri gitu ya. Kalau sebelumnya masih ada yang belum memilih kurikulum mandiri, apakah belajar, berubah maupun berbagi, pada tahun 2024 nanti itu semuanya harus sudah memilih kurikulum mandiri, gitu ya. Nah, nanti dalam waktu dekat akan ada pendaftaran bagi sekolah-sekolah untuk memilih kurikulum mandiri di sekolahnya, tentunya melalui PMM, gitu ya. Itu. Kemudian, Bapak Ibu. Bagaimana sih strategi implementasi kurikulum merdeka? Ada strateginya tentunya ya. Saya akan berangkat dari cara-cara apa sih yang harus dilakukan, baik kita sebagai guru gitu ya, maupun sekolah sebagai satuan pendidikan agar mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka gitu ya. Apa gitu ya? Ini Bapak Ibu, ada 6 strategi ya. Ada 6 strategi. Strategi yang pertama yaitu adanya platform Merdeka Mengajar atau sering kita kenal dengan PMM. Ya, ini Bapak Ibu ya yang sedang kita bahas pada malam hari ini ya. Apa itu PMM?
pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus, dapat dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu guru semua gitu ya, ataupun dalam komunitas belajar seperti kita pada malam hari ini gitu ya. Kemudian ini ada komunitas belajar ya. Komunitas belajar itu ya kita seperti contohnya komunitas belajar MGMP PPKN SMP Kabupaten Indramayu. Itu merupakan sebuah komunitas belajar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, untuk PPKN itu sudah ada komunitasnya di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar. Tentunya agar tertaut di PMM harus melalui prosedur atau kriteria yang ditentukan, sehingga komunitas kita ada di sana gitu ya. Kemudian kita juga selanjutnya agar terimplementasi ya harus mengikuti seri-seri webinar gitu. Nah, di mana webinar itu Bapak Ibu? Ya ada di dalam platform Merdeka Mengajar ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian seperti yang sekarang kita laksanakan ini adalah bentuk webinar gitu. Dan banyak sekali webinar-webinar yang diselenggarakan. Kalau Bapak Ibu melihat pada komunitas belajar di sana di PMM, itu mungkin hampir hitungan ya, jadwalnya itu per hari. Coba dilihat saja ya, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu bebas akan mengikuti sesuai dengan tema yang Bapak Ibu butuhkan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa belajar dari praktik baik dari para narasumber. Nah, kebetulan pada kegiatan perdana ini kita belum mengetahui ya kalau di Indramayu itu sendiri sudah ada narasumber. Dan selamat datang Pak Rahmat ini ya. Saya rasa ada di room meeting ini ya Pak Rahmat ya. Nanti ke depan bisa jadi kita akan melibatkan beliau sebagai narasumber dalam kegiatan webinar-webinar selanjutnya ya. Karena beliau sudah tercantum di PMM gitu ya, sebagai narasumber yang sudah lolos kurasi ya, untuk sebagai narasumber praktik baik IKM gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga untuk mengimplementasikan IKM ini ada yang namanya mitra pembangunan. Mitra pembangunan ini adalah lembaga yang tidak terkait dengan apa ya, pendidikan gitu ya, tapi konsen terhadap hal-hal yang kaitannya dengan pendidikan gitu ya, yang tujuannya sebagai mitra gitu ya, membantu terimplementasinya kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir adalah helpdesk, yaitu saat ini masih terpusat ya helpdesk-nya dalam bentuk pertanyaan, konfirmasi terkait dengan pemahaman dari komunitas belajar itu sendiri ya. Jadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya strateginya. Dan kita saat ini sudah melakukan berapa? 1 PMM, 2 komunitas belajar, 3 narasumber, dan 4 seri webinar. Jadi kita sudah cukup sebetulnya itu ya untuk mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, lantas apa itu platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya? Apa itu PMM? Nah, PMM itu Bapak Ibu merupakan platform edukasi yang bisa menjadi teman Bapak Ibu semua ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Bapak Ibu familiar dengan gambar ini ya akhir-akhir ini. Oke, karena mungkin saja sudah ada di gadget-gadget Bapak Ibu semua ya, platform Merdeka Mengajar ini, dan ada juga bisa diakses langsung pada laptop atau Chromebook Bapak Ibu semua gitu ya, yang fiturnya itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, yang di dalamnya ada kita bisa mengajar, belajar, dan berkarya ya itu. Nah, terus masalahnya apa sebetulnya ya dalam pemahaman kita terkait dengan PMM ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini hasil dari advokasi yang saya lakukan pada saat itu di Bandung ya, dengan BPMP kalau nggak salah ya, dulunya itu LPMP
ya, BPPMP sekarangnya gantinya LPMP lah gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini masalah-masalah yang kita jumpai dan ini mungkin kontekstual, real, nyata yang Bapak Ibu hadapi dan sama kita semua hadapi. Apa masalahnya? Yaitu ada dua masalah utama Bapak Ibu ya. Yang pertama ya, belum dimanfaatkannya PMM karena terkendala yang pertama jaringan internet. Nah, ini tidak berlaku bagi Indramayu kecuali daerah-daerah khusus ya. Karena Indramayu ada beberapa daerah yang mungkin belum terakses jaringan internetnya. Seperti di mana ya, daerah-daerah yang dekat dengan hutan ini ya, mendekati Subang gitu ya. Itu mungkin ada kendala dalam jaringan internet. Tapi di luar itu secara umum tidak ada kalau Indramayu ya. Nah, yang kedua ini ya, ini belum terbiasa belajar secara mandiri. Jadi jujur ya Bapak Ibu, mungkin semuanya merasakan ya, di sekolah itu kadang hanya beberapa orang saja yang mampu menggerakkan, mengingatkan gitu ya. Kita kalau tidak diingatkan ya santai gitu ya, tidak mau bergerak gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor ya, masalah dalam akses atau pemanfaatan PMM ya. Jadi masih terbiasa belum mandiri, apa-apa harus serba disuruh gitu ya, apa-apa harus serba ada yang mendorong gitu ya. Itu masalah kita semua. Nah, itu. Kemudian apa yang menyebabkan ini Bapak Ibu? Kemungkinan yang menyebabkan seperti ini. Belum terbiasa belajar mandiri melalui daring. Nah, ini ya. Dan ada terjadi pada teman-teman kita semua. Saya males daring gitu ya. Ada yang beralasan, kurang begitu memahami secara maksimal daring gitu ya. Padahal kalau terus dibiasakan, itu menjadi suatu hal yang menyenangkan gitu ya. Belum dicoba saja gitu ya untuk hal itu. Kemudian apa penyebabnya selanjutnya? Mungkin waktu pemanfaatan PMM hanya mengisi waktu luang saja Bapak Ibu ya. Hanya mengisi waktu luang. Jadi kalau kieng ya buka gitu ya. Kalau ini kebanyakan enggaknya gitu ya. Sehingga itulah yang kemungkinan menyebabkan belum dimanfaatkannya secara maksimal PMM gitu ya. Kemudian yaitu hanya masih menunggu instruksi dan digunakannya hanya sewaktu-waktu saja gitu ya. Lost contact gitu. Enggak tersentuh sama sekali gitu. Nah, selanjutnya juga belum termotivasi untuk mengembangkan konten praktik baik. Padahal Bapak Ibu sendiri juga tentunya sering melakukan praktik-praktik baik di dalam kelasnya, cuma belum terbiasa untuk mendokumentasikan gitu ya, untuk mengembangkannya gitu ya. Maka dengan ini bisa melihat dari video-video inspirasi juga bisa memacu Bapak Ibu semua untuk mengembangkan konten-konten praktek baik gitu ya. Kemudian apa strateginya? Ya sosialisasi Bapak Ibu seperti yang kita lakukan pada saat ini ya, sosialisasi manfaat dari PMM itu sendiri. Kemudian mengenalkan fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Kemudian mendorong juga KEPSEK, guru gitu ya, memanfaatkan PMM. Nah, ini masalahnya ya, kita real nyata ini ya. Banyak sekali KEPSEK yang ini nyata pasti belum secara langsung akses ke PMM ya. Mungkin di antara Bapak Ibu semua juga di sini ada sebagai timnya KEPSEK gitu ya. Ini bukan rahasia lagi gitu ya. Nah, sedangkan gitu ya, komponen-komponen ini merupakan bagian yang paling penting dalam terimplementasinya kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan PMM gitu. Maka di sini dibutuhkannya yang namanya kolaborasi Bapak Ibu. Nanti saya lanjutkan, ada di belakang ya. Nah, apalagi strateginya memberikan coaching Bapak Ibu ya, atau pendampingan penggunaan fitur PMM. Contoh misalkan ya, kurikulumnya di satu sekolah
atau tim penggeraknya di satu sekolah itu harus mampu mendorong, menggerakkan, mendampingi dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran, gitu Bapak Ibu ya. Itu yang dapat Bapak Ibu lakukan. Kemudian tujuannya yaitu dapat meningkatkan aktivasi akun dan pemanfaatan PMM ya. Kemudian muncul kesadaran nantinya dari guru maupun kepala sekolah itu sendiri betapa pentingnya ya pelatihan mandiri untuk mendukung kelancaran implementasi kurikulum merdeka gitu ya. Kemudian nanti bisa mengidentifikasi kendala, mengusulkan alternatif solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai webinar ini buatlah tim di sekolahnya masing-masing ya. Bisa tim itu terdiri dikomandoi oleh 1 atau 2 guru gitu ya, dikoordinatori, dibentuklah. Bisa dimulai dari bagaimana mendownload, bagaimana login, sosialisasi awal, kemudian mendorong agar semua guru melakukan kegiatan pelatihannya minimal 1 topik ya, sesuai dengan tuntutan dari dinas kemarin itu, makanya segera gitu ya pada bergegas melakukan pelatihan dan aksi nyata gitu ya. Nah itu contohnya, jadi harus ada perintah gitu ya, belum muncul dari kesadaran diri, tapi insya Allah lah ya, pasti semua itu harus dibiasakan Bapak Ibu ya. Eranya sekarang sudah berubah, perubahan merupakan sebuah keniscayaan dan harus kita hadapi dan harus kita lalui dan kita harus masuk di dalamnya ya, bukan untuk kita hindari Bapak Ibu ya, karena tadi sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kita lari dari perubahan itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru hebat pasti mampu melakukannya. Apalagi ini masih banyak guru-guru muda kita ya, yang sangat kreatif, aktif, dan sangat luar biasa kemampuannya kaitannya dengan era digital natif ya. Nah, ini kemudian setelah terbentuk komunitas di sekolah gitu ya, atau yang kita sebut dengan komunitas praktisi, maka akan mempermudah itu. Ya, saya yakin pasti Bapak Ibu di sekolahnya ada di antaranya sebagai penggerak komunitas. Itu. Kemudian Bapak Ibu, sehingga harapannya kegiatannya akan rutin dilakukan, bukan hanya di kegiatan forum komunitas belajar tingkat kabupaten, tapi di sekolah-sekolah gitu ya. Dijadwal gitu. Kapan kita belajar bersama, kapan mengerjakan aksi nyata bersama, tentu saja semua harus dilakukan dengan kolaborasi Bapak Ibu ya. Era sekarang eranya kolaborasi. Tidak mampu kita berdiri sendiri, kita harus kerja sama secara tim ya, itu. Oke Bapak Ibu, mengapa sih kita perlu secara mandiri belajar pada PMM dalam implementasi kurikulum merdeka? Yang pertama, Bapak Ibu, PMM salah satu sumber belajar yang menyediakan informasi lengkap Bapak Ibu, terkini dan akurat, baik dalam bentuk dokumen, video, dan lain-lain, ada semua di sana. Ya, PMM juga menyediakan ribuan perangkat ajar, ada RPP, bahan ajar, buku, modul, ya. Penilaian awal, penilaian pembelajaran, berdiferensiasi, semua lengkap di sana. Ya, nanti saya akan contoh praktekkan ya, sedikit kita lihat sedikit saja. Nah, nanti akan lebih jelasnya pada pembicara kita yang kedua ya, untuk trik dan tipsnya. Kemudian PMM juga menyediakan pelatihan secara daring Bapak Ibu ya, diakses mandiri kapanpun dimanapun ya, dengan tidak mengganggu tugas Bapak Ibu semua gitu ya. Kadang waktu istirahat sambil buka Bapak Ibu ya, bisa melalui gadgetnya atau PC-nya gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah PMM juga bisa menjadi wadah ya, seluruh pendidik saling berbagi praktik baik ya, itu. Kemudian nah ini terakhir Bapak Ibu ya, info terbaru terkait dengan
IKM Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga banyak yang mengikuti baik di Instagram, baik di manapun media sosial. Ikutilah link-linknya lembaga-lembaga penting Bapak Ibu ya. Bisa kementerian, bisa Ditjen SMP, bisa apapun itu yang memang Bapak Ibu butuhkan gitu ya. Menurut informasi terbaru ini Bapak Ibu, bahwa sebentar lagi akan ada pendaftaran IKM Bapak Ibu. Dan pendaftarannya itu dibuka melalui PMM. Nah, di situ salah satu kuncinya agar sekolah Bapak Ibu itu mampu itu mendaftarkan satuan pendidikannya, maka kuncinya Bapak Ibu semua harus mengakses PMM ya. Pastikan akun ID Bapak Ibu aktif ya. Saya rasa sudah aktif kalau sudah mampu mengakses PMM. Kemudian jangan lupa unduh ya, bisa melalui gadget, kalau melalui PC itu bisa langsung digunakan di sana ya, dengan mengetik linknya. Kemudian pahami juga kurikulum Merdeka bersama rekan guru, terutama ada 3 menu ya, ada kegiatan belajar mengajar, ada pengembangan diri, kemudian ada mencari dan berbagi inspirasi. Baik Bapak Ibu, demikianlah sedikit saja ya, itu pengantar ya, nanti akan lebih jelas lagi detail dijelaskan oleh Pak narasumber kita yang kedua. Nah, untuk coba sedikit saja contoh fitur-fiturnya, mari kita lihat bersama ya, mari kita lihat bersama agar kita menyamakan persepsi ya, kaitannya dengan akses PMM gitu. Meskipun saya yakin Bapak Ibu banyak sekali yang bahkan sudah pelatihan topik yang keberapa gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan juga oleh narasumber kita yang kedua. Ada berapa topik sih sebetulnya gitu kan. Kemudian konsen pada topik 1 seperti apa sih gitu. Nah, baik, saya akan coba contoh kita akses PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh akses PMM kalau saya buka melalui Chromebook ya. Melalui Chromebook. Mana saja yang menurut Bapak Ibu enak gitu. Di HP menurut Bapak Ibu enak, ya lakukan gitu ya. Di laptop kalau menurut Bapak Ibu lebih nyaman, lakukanlah. Pokoknya tadi mandiri dan bebas gitu ya. Merdeka Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat fitur-fiturnya Bapak Ibu. Di sini ada asesmen murid ya. Asesmen murid ini adalah contoh-contoh bentuk penilaian ya. Nah, nanti bisa kita lihat seperti ada asesmen diagnostik di awal gitu ya, ketika untuk memetakan potensi anak atau kemampuan anak di awal gitu ya. Nah, ada perangkat ajar, ini Bapak Ibu bisa melihat ada di sana ada buku, ada modul gitu ya. Nah, maka mulai dari sekarang saya rasa sudah tidak ada lagi yang Pak nanya RPP gitu atau Pak, semuanya sudah lengkap di sini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu lakukan prinsip ATM. Ya, Bapak Ibu bisa amati, bisa tiru jika itu sesuai ya. Kemudian yang terakhir modifikasi ya. Modifikasilah karena belum tentu itu sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu ya, belum tentu cocok dengan murid-murid Bapak Ibu gitu ya, dan lingkungan yang ada gitu ya. Jadi tolong lakukan prinsip ATM, jangan asal copy paste secara penuh gitu ya. Oke. Kemudian di sini, nah ini Bapak Ibu yang kita lakukan itu di pelatihan mandiri ya. Dan di sini ada bukti karya gitu ya, dan ada komunitas. Komunitas ini ya kita, ini Bapak Ibu ya, komunitas MGP PPKN. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu akses ini semua ya, Bapak Ibu akses hal yang paling mendasar dulu ya. Biasakanlah Bapak Ibu literasi ya. Jangan sukanya itu clickbait, artinya ambil hal-hal singkatnya saja gitu ya.
atau Bapak Ibu skip saja gitu ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Prinsipnya kita itu kan ingin mendapatkan pemahaman yang penuh. Jadi mulailah dari hal yang dasar. Ya, Bapak Ibu mulailah membuka prinsip dasar. Ya, buka. Di sini lengkap ya. Apa itu kurikulum merdeka? Apa itu capaian belajar? Ya, apa struktur kurikulumnya seperti apa? Apa profil pelajar Pancasila? Semua di sini bisa Bapak Ibu pelajari, ya. Asalkan tadi, ya, konsisten, sabar, gitu ya, dan tekun, mandiri, itu, ya, tanpa diawasi, tanpa disuruh, bisa Bapak Ibu lakukan karena menjadi sebuah kebutuhan, ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terus sampai lihat ini apa profil pelajar Pancasila, dipelajari ya. Oh, ini dimensi dan elemennya gitu ya. Di sini ada 6 gitu. Pilihlah fase sesuai dengan ketentuan kita, SMP fase D gitu ya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ini. Oke. Apa itu berakhlak agama? Apa akhlak pribadi ya, ini elemen-elemennya ya, semuanya ada Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu pelajari secara runut gitu, jangan melencat gitu. Jadi runutlah Bapak Ibu pelajari. Insya Allah kalau runut Bapak Ibu mencari waktu senggang gitu ya, memanfaatkan waktu luang dan tentunya manajemen waktu gitu ya. Dan apa itu CPATP? Semua lengkap di sini Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait hal yang paling mendasar kaitannya dengan platform Merdeka Mengajar. Kenapa kita penting melakukan hal itu? Karena Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini berbeda dengan yang Bapak Ibu ketahui selama ini kurikulum 2013 ya Bapak Ibu ya. Masih ingat mungkin Bapak Ibu diantaranya yang pernah didampingi oleh saya juga pernah ya, Ibu Saeri tuh ya, pernah ya saya waktu ke Kroya gitu kan, dengan siapa lagi itu ya, banyak juga ya kita pendampingan pada saat itu kurikulum 2013. Ada yang kita kenal dengan instruktur ya. Instruktur dari mulai nasional sampai instruktur kabupaten mengimbaskan kepada guru-guru langsung, gitu ya. Itu perbedaannya dengan kurikulum 2013. Jika kurikulum Merdeka tidak dilakukan seperti itu, ya, tidak dilakukan seperti itu, tapi belajarnya penuh secara mandiri sudah disediakan dalam platform Merdeka Mengajar, ya. Semua sudah ada di sana, tinggal kita lakukan secara mandiri gitu. Jadi harapannya kita terima penuh bulat 100% ya. Jika pada saat pengimbasan kurikulum 2013 kita menerima kemungkinan tidak 100% karena informasi pengetahuan yang didapatkan dari manusia satu ke yang lain pasti akan berkurang gitu ya. Dari mulai instruktur nasional sampai ke kabupaten tentunya tidak akan mungkin 100%. Oke. Dan kemungkinan di kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka tadi adanya kemandirian dengan fitur-fitur yang lengkap yang diberikan oleh kementerian melalui platform Merdeka Mengajar. Begitu Bapak Ibu ya. Cuma kan masalahnya untuk memahaminya itu ya Bapak Ibu ya. Yang tadi masalahnya masih belum mandiri, masih belum terbiasa mandiri gitu ya. Sehingga selalu merasa tidak percaya diri. Selalu merasa ini kayaknya salah. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Maka akan dikuatkan dalam forum-forum seperti ini nantinya ya Bapak Ibu ya, dalam forum-forum komunitas belajar kita, bisa komunitas belajar dalam tingkatan kabupaten atau komunitas belajar di tingkatan sekolah kita masing-masing begitu. Jadi intinya
kita akan terus belajar dan belajar, Bapak Ibu ya. Terus kita update pengetahuan hal-hal yang baru, karena demi tadi melayani segala kebutuhan belajar murid yang perubahannya cepat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harapannya harus menjadi guru yang mampu menyelami kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat, sesuai dengan profil murid, sesuai dengan kesiapan belajar mereka masing-masing. Karena murid itu unik dengan potensinya yang berbeda-beda. Maka kita sebagai gurunya harus mampu menyelami ke dalam mereka, memahami, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka di eranya yang sekarang. Gitu ya. Paradigma kita harus mulai berubah, Bapak Ibu, ya. Kita harus mengubah mindset kita dari yang lama menjadi hal yang baru, ya. Kita jangan tertutup, jadi harus terbuka, gitu ya, menerima segala perubahan yang ada. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Bapak Ibu semua, dan nanti akan dilanjutkan oleh narasumber kita yang berikutnya, yaitu Pak Rianto. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada hal-hal yang sekiranya kurang dimengerti atau masih membutuhkan penjelasan. Nanti ada termintanya jawab ya. Saya akhiri untuk sesi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Utomo yang sangat luar biasa sekali dalam penjelasannya, sangat lugas sekali Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu yang terhormat kepada Bapak Rianto SIP. Beliau merupakan Pendahara MGMP PPKN Kabupaten Indramayu. Dia juga sekaligus CGP Angkatan 7, dan beliau sekarang mengajar di SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Kepada Pak Rianto dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Eka sebagai moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya, pada Pak Utomo sebagai Ketua MGMP dan narasumber juga, begitu juga kepada tim panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat peserta webinar pada kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya, sebetulnya saya hanya ingin berbagi saja berdasarkan pengalaman yang saya lakukan dalam kegiatan aksi nyata optimalisasi PMM. Bapak-bapak Ibu juga mungkin telah membaca atau memahami, kemudian ada juga yang telah melaksanakan sampai beberapa topik, kemudian membuat aksi nyatanya. Saya secara pribadi ingin berbagi kepada bapak-bapak ibu-ibu juga kaitannya dengan masalah PMM. Di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana kiat sukses membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya perkenalkan diri saya Bapak Ibu, nama saya Rianto, tugas saya di SMP Negeri 1 Gabus Wetan, dan pada kesempatan ini saya juga sedang menjalani kegiatan CGP Angkatan 7. Masih perlu banyak bimbingan juga dalam kegiatan ini, cuma saya hanya ingin berbagi saja apa yang telah saya lakukan. Mungkin dari Bapak juga yang seperti yang tadi dijelaskan, bahwa Bapak Ibu juga sudah banyak ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan aksi nyata ini.
Tapi di sini nanti kita sharing aja Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu juga sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata ke topik-topik berikutnya, kita bisa sharing di sini. Untuk pertama, saya ingin memperkenalkan dulu yang sebetulnya ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Utomo. Saya ingin memberitahu artinya produk atau fitur apa saja yang tersedia di dalam platform Merdeka Mengajar. Yaitu di sini ada video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya saya, dan asesmen murid dan perangkat ajar yang seperti dijelaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk saja ke dalam pelatihan mandiri. Ternyata di dalam pelatihan mandiri ini ada banyak topik-topik Bapak Ibu. Topik 1 ya, yaitu tentang Merdeka Belajar. Di situ ada 5 modul, topik 2 kurikulum Merdeka, 2 modul, topik 3 perencanaan pembelajaran SMP paket B 3 modul, topik 4 itu asesmen SMP, SMA, SMK paket BC 3 modul, topik 5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila tingkat SMP paket B 7 modul, topik 6 penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP SMA paket BC 3 modul, topik 7 profil pelajar Pancasila 8 modul, topik 8 itu perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan 2 modul, topik 9 rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan 2 modul, topik 10 implementasi perencanaan untuk pendidikan berkualitas 5 modul, topik 2 refleksi, topik 11 maksudnya, refleksi diri 4 modul, topik 12 disiplin positif 4 modul, dan ini hanya yang terbaru juga nih, topik 13 semangat guru 2 kompetensi non teknis kurikulum Merdeka. Itu beberapa topik yang perlu kita pahami dan kita laksanakan ya. Begitu juga dengan aksi-aksi nyatanya. Kemudian ada beberapa kiat sukses membuat aksi nyata. Yang jelas kegiatan ini, apapun kegiatannya, kita harus punya niat positif untuk melaksanakan suatu kegiatan supaya hasilnya positif juga. Kemudian jangan lupa berani mencoba. Bagaimana untuk mendapatkan hasil kalau kita tidak berani mencoba. Dan tetap terus optimis dan optimis. Jangan sampai putus asa. Kadang-kadang kita di dalam aksi nyata validasi, menunggu validasi, ada yang suruh dikembalikan atau direvisi. Nah itu kalau seandainya kita putus asa, tidak optimis, ya nanti kita menyerah dan tidak akan tercapai keinginan kita. Di samping itu juga untuk tetap optimis mencari sumber informasi aksi nyata dari media sosial yang sudah di-share ya dari guru-guru hebat kita. Begitu juga dengan teman sejawat kita di sekolah atau di forum MGMP atau sekolah lain, kita bisa berkolaborasi tentang aksi nyata dari berbagai topik-topik yang sudah ada. Kemudian ikuti langkah-langkah dan lengkapi dokumentasi dalam aksi nyata. Sebetulnya insya Allah kalau seandainya kita itu mengikuti langkah-langkah yang sudah ada dalam setiap topik, kayak nanti validasinya hasilnya baik dan mendapatkan sertifikat ya. Kadang-kala kita langkah-langkah kita ada yang tidak terpenuhi, akhirnya dikembalikan lagi atau disuruh revisi. Kemudian tidak lupa juga kita selalu berdoa untuk mendapatkan hasil yang terbaik setelah kita berusaha. Seperti itu. Selanjutnya saya lebih khusus lagi ingin hanya beberapa topik saja yang saya sampaikan, mungkin topik 1 ditambah dengan topik 2 ya. Yang pertama saya ingin membuat aksi nyata, sharing membuat aksi nyata, yaitu topik Merdeka Belajar dengan alternatif 1. Apa yang harus kita lakukan pertama? Yaitu kita masuk, memilih alternatif aksi nyata, kemudian membaca langkah-langkahnya. Setelah membaca langkah-langkahnya, kita membuat PDF atau PPT ya. Materi itu dalam bentuk PDF atau PPT, kemudian mempresentasikannya di sekolah atau di teman-teman sejawat kita. Di situ ada pilihan, bisa
kepada orang tua, kepada siswa, kepada rekan sejawat. Tapi yang saya lakukan itu dengan rekan sejawat. Kemudian setelah presentasi sama teman sejawat, jadi minta umpan balik ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa minta umpan balik kepada teman sejawat setelah presentasi. Nah, kemudian selanjutnya hasil presentasi tadi dibentuk dalam PDF atau PPT. Jangan lupa dikonversi ya, dikonversi. Jadi artinya ukurannya harus kecil 10 MB dengan dilampiri ada foto pada saat presentasi, kemudian umpan balik pada saat presentasi, begitu juga refleksi dari kegiatan presentasi tersebut. Nanti kita masuk ke topik Merdeka Belajar dan pilih aksi nyatanya. Nah, di sini selanjutnya kalau kita sudah selesai semua, kita akan melihat modul Merdeka Belajar. Ternyata topik 1 ini Merdeka Belajar ini banyak modul. Modul 1 ya, modul 2, modul 3 sampai modul 5. Kemudian kita klik, Bapak Ibu klik aksi nyata, ternyata di sini ada 2 pilihan aksi nyata. Yang kita pilih itu nanti menyebarkan pemahaman deh ya. Klik di salah satu di sini. Nah, kemudian ada deskripsi praktikkan aksi nyata. Nanti ada deskripsi. Nah, deskripsinya seperti ini. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Kemudian komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada teman sejawat, murid. Menurut Anda yang perlu konsep ini pahami. Jadi untuk memilih alternatif ini 1 atau 2 itu tergantung Bapak Ibu untuk memahaminya ya. Kemudian pemahaman boleh disampaikan melalui media, bisa presentasi, video, dan itu bisa dilakukan luring maupun daring sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu juga. Selanjutnya buatlah form umpan balik disebarkan kepada audien. Yaitu tadi kepada teman sejawat. Disinilah bahasanya seperti ini. Dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir, kemudian ternyata, kemudian langkah kecilnya apa saja. Itu umpan balik dari teman sejawat. Kemudian tuliskan refleksinya apa dari kegiatan itu, dan unggah bukti dokumentasinya. Kemudian lanjutkan. Nah ini. Dan kita sudah masuk ke dalam aksi nyata. Di sini perlu kita ini ya Bapak Ibu mengunggah file dari dokumen aksi nyata yaitu Merdeka Belajar. Seperti yang saya lakukan seperti ini Bapak Ibu aksi nyata yang saya lakukan itu seperti ini. Ya ini file saya Bapak Ibu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, identitas saya ini, kemudian, nah ini sosialisasinya di depan teman rekan sejawat dalam menyampaikan Merdeka Belajar materinya. Jadi harus dilampiri, jadi PPT itu atau PDF itu harus ada fotonya sesuai dengan keinginan dari rubrik penilaian tadi yang diinginkan dari topik 1. Nah ini materi-materinya Bapak Ibu, mungkin desainnya Bapak Ibu juga berbeda-beda sesuai dengan selera Bapak Ibu. Saya menggunakan Canva di sini. Ada juga yang memakai PowerPoint ya. Silakan ini sesuai dengan selera. Nah, ini materi-materinya Bapak Ibu. Ini materi semua saya roll ke bawah. Kemudian lampiran apa saja setelah materi-materi. Nah ini harus ada ini ya, artinya untuk lebih meyakinkan ada link umpan balik rekan sejawat. Nanti isinya seperti tadi. Kemudian hasilnya nanti dibutuhkan kan 5 ya. Saya lampirkan 6 ini. Dari Google Form, umpan balik rekan sejawat itu saya lampirkan masing-masing individu. Ini hasilnya. Dilampirkan. Selanjutnya ada refleksi kegiatan. Jadi refleksi kegiatan ini apa yang dipelajari, kemudian setelah mempelajari apa hasilnya, kemudian langkah konkretnya bagaimana. Ini Bapak Ibu. Jadi
dalam pembelajaran apapun harus ada refleksi ya. Jadi itu seperti dibiasakan. Nah, terima kasih. Nah, ini kalau kaitannya dengan yang ini artinya yang pertama ya, tentang materi yang pertama. Kemudian di sini Bapak Ibu setelah mengupload file, nanti di sini ada judul aksinya apa ya. Ya, judul aksinya menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Kemudian diminta siapa aktor yang terlibat, alasan melibatkan aktor, cara menyebarkan pemahaman, tanggapan aktor. Nah, ini rekan-rekan sejawat ya, alasannya apa. Kemudian ini juga diperlukan refleksi nih. Ini namanya juga refleksi dalam PMM. Apa yang Anda pelajari dalam kegiatan ini, perasaannya bagaimana, hal baik apa saja, hal baru yang Anda pelajari, ini refleksi juga. Kalau udah selesai, nanti kita kirim, simpan, dan bisa disebarkan. Nah, ini contoh saya ya Bapak Ibu, contoh screenshot saya tentang mengisi deskripsi, refleksi, unggah file, dan ini umpan balik dari teman-teman juga. Itu untuk yang pertama Bapak Ibu, untuk topik yang pertama. Nah, ini saya lampirkan juga link dokumentasi Merdeka Belajar. Nah, untuk sebagai tambahan juga saya berbagi tentang topik yang kedua, yaitu kurikulum Merdeka dengan alternatif kedua. Jadi di sini kurikulum Merdeka itu ada tiga alternatif. Jadi Bapak Ibu silakan memilih alternatif mana yang sesuai dan cocok yang mudah dipahami. Saya pada kesempatan ini untuk alternatif yang kedua, yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Langkah-langkahnya bagaimana? Seperti biasa, nanti masuk ke topik kurikulum Merdeka, pilih aksi nyata. Seperti langkah selanjutnya seperti pada saat mengerjakan topik Merdeka Belajar yang pertama. Kemudian dalam kurikulum dalam kurikulum Merdeka ada 3 pilihan aksi nyata. Nah, nanti dipilih salah satunya. Seperti ini Bapak Ibu, 3 pilihan aksi nyata. 3 pilihan aksi nyata itu apa? Yaitu tadi yang pertama menyebarkan pemahaman. Mengapa kurikulum perlu dirubah. Nah, ini rubriknya Bapak Ibu. Kalau seandainya pengen validasinya, apa artinya divalidasi dengan baik dan mendapatkan sertifikat, ya otomatis Bapak Ibu dari setiap urutan 1 sampai 5 ini harus dipenuhi poin-poinnya, Bapak Ibu. Kemudian ada alternatif membuat diskusi kelompok terarah terkait kurikulum Merdeka. Begitu juga ini ada poin artinya rubrik-rubriknya yang harus dipahami dan dilaksanakan. Nah, saya dalam kesempatan ini untuk memilih topik kurikulum Merdeka ini dengan alternatif yang kedua, yaitu membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Ya. Di antaranya di sini buatlah strategi kurikulum Merdeka sesuai dengan pemahaman Anda. Misalnya membuat modul ajar, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, melakukan asesmen diagnostik dan sebagainya. Nah, saya memilih keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian praktekkan rancangan strategi Anda di atas. Jadi mempraktekkan rancangan strategi kemudian dipraktekkan. Bagaimana membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya minta umpan balik dari, nah di sini karena itu aktornya murid, berarti umpan baliknya murid. Karena kesepakatan kelas saya sebagai guru PPKN membuat kesepakatan kelas dengan murid. Jadi aktornya, umpan baliknya yaitu murid, minimal 3 secara tertulis. Kemudian unggah dokumen, yaitu dokumen proyek. Dokumen proyek itu ya tadi, artinya rancangan strategi atau videonya, ya saya buat video. Kemudian dokumentasi, refleksi. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada refleksi juga. Bagaimana refleksi dari kegiatan tersebut. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, ini beberapa draft ya. Nanti saya tampilkan juga. Ini strategi saya. Nah, ini topik 2, aksi nyata saya kurikulum Merdeka, yaitu strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Jadi saya
ada materi tentang isinya makna disiplin, profil pelajar Pancasila, kemudian nilai-nilai kebajikan dari Ibu, ya, kemudian 9 pilar karakter. Nah ini Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan. Saya nggak bisa artinya sebutkan satu-satu mengingat waktu Bapak Ibu, punten. Ini sebagai gambaran saja. Ini jadi nilai-nilai kebajikan ini dianggap sebagai keyakinan kelas kita, keyakinan. Maksudnya nilai-nilai kebajikan universal ini sebagai keyakinan. Kemudian the seven essential virtues, ya, building moral. Ini 4. Kemudian ini banyak ini nilai-nilainya juga. Kemudian ada proyek nilai-nilai kebajikan. Nah ini selanjutnya juga ada pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, keyakinan kelas berupa pernyataan keyakinan kelas, senantiasa sifat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas ini bukan kalimat negatif tetapi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tergantung ya Bapak Ibu, ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Bisa kita sesuaikan. Semua warga juga ikut berkontribusi. Apakah itu keyakinan kelas bisa dirubah tidak? Ya bisa dirubah. Sesuai dengan perubahan apa yang kita inginkan. Jadi bukan sesuatu yang paten Bapak Ibu keyakinan kelas itu. Yang namanya juga kesepakatan atau keyakinan bisa dirubah. Nah, bagaimana prosedurnya, rancangannya seperti ini. Mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat. Misalnya ditulis di dalam kertas atau di papan tulis. Saya sederhana saja, saya tulis di papan tulis, tempel artinya buat di kertas, kemudian tempelkan di papan tulis. Kemudian disalin ke kertas. Nanti kita tunjukkan Bapak Ibu nanti, insya Allah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, tinjau kembali. Jadi kalau seandainya ada yang kurang cocok, bisa diganti dan dirubah. Tinjau ulang keyakinan secara bersama-sama. Kemudian semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Yaitu ditandatangani oleh, kalau seandainya kita membuat kesepakatan kelasnya, ya berarti guru mata pelajaran dengan siswa itu menandatangani keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, kalau sudah disepakati, keyakinan kelas itu bisa ditulis atau ditempel di dinding kelas yang mudah dilihat. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, hasil dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 9D mata pelajaran PPKN SMP 1 Gabus Wetan, ya. Kemudian misalnya apa ya tadi hasil curah pendapat itu dari siswa, dari murid, yaitu saling membantu sesama teman. Ini kesepakatannya ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kelasnya. Apa keyakinannya? Yaitu ada kepedulian, ada kerjasama, selalu hadir di kelas pada saat jam belajar. Ini kesepakatan. Apa keyakinannya? Yaitu rajin, komitmen. Kemudian di sini ada menerapkan 5S. Keyakinannya apa? Yaitu kita kesantunan. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Keyakinannya apa? Tanggung jawab. Nah, ini banyak, ini ada Bapak Ibu contoh-contohnya. Hasil dari praktek baik yang saya lakukan di kelas dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ini gambar foto-fotonya Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan kertas warna ditempel, kemudian siswa bisa dibacakan oleh siswa, dibacakan. Kalau disepakati tempelkan kembali, kemudian di persetujuan bersama guru PPKN, ketua kelas, kemudian siswa-siswa yang lain. Ini sebagai perwakilan saja. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Ini link YouTube saya membuat keyakinan kelas aja. Jadi untuk lebih meyakinkan itu harus ada, karena kita dituntut ada praktek ya Bapak Ibu ya. Ada link YouTube-nya. Link YouTube tentang apa? Bagaimana membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya kalau seandainya nanti dibuka lebih lama Bapak Ibu mengingat waktu ini. Nah, ini gambar-gambarnya, foto-fotonya. Nah, ini umpan baliknya Bapak Ibu. Umpan balik dari siswa. Ini linknya. Kemudian saya menggunakan refleksi, sampaikan, tanyakan, dan berikan. Nah, ini umpan baliknya.
umpan balik dari siswa. Dibutuhkan 3 siswa dalam membuat umpan balik tentang keyakinan kelas. Saya buat 4 umpan baliknya 4 siswa. Arianto belum belum di-share ya itunya. Materinya belum di-share. Ya, ini refleksinya, Pak. Ini refleksinya kemudian ini. Selanjutnya, nah ini materinya juga, ini materi itu penjelasan Bapak Ibu, penjelasan dari ini, dari membuat aksi nyata sebetulnya. Belum nampil Pak Rianto, belum. Oh, belum tampil ya? Belum tampil. Dari tadi belum tampil, belum share screen. Oh, lupa ya dari tadi saya. Oh, dari tadi ya? Yang awal sudah di share screen, ya. Cuma yang terakhir aja. Oh, dari awal udah. Ini berarti ada kendala ya? Tadi saya udah dikirain udah aman-aman saja nih. Iya, dikirain aman-aman saja. Oke. Nah, berarti udah ketinggalan lama ya, Pak ya? Yang mana Pak Utomo tadi? Yang terakhir saja, Pak. Yang terakhir yang ya? pertama sudah saya... Iya. Oke. Nah, ini. Ini tampil ya, Pak ya? Tampil ya? Tampil, Pak. Ya, tampil. Jadi, ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi, tadi mungkin ada kendala sinyal ya barangkali Bapak Ibu ya. Jadi, ini langkah-langkah yang pertama udah, berarti kita masuk yang kedua Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ini aja, udah pokoknya saya masuk yang kedua saja. Nah, ini hasil saya Bapak Ibu, punten. Jadi tampilan saya ini keyakinan kelas. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana pembentukan keyakinan kelasnya. Ini materi-materinya Bapak Ibu ya. Ini draftnya, ini hasil kesepakatan keyakinan kelasnya. Kemudian ini hasil saya waktu saat membuat kesepakatan kelas. Kemudian ini siswa pada saat membacakan, dan ini kesepakatannya Bapak Ibu. Kesepakatannya yaitu keyakinan kelas yang disetujui bersama antara guru PPKN, kemudian ketua kelas, kemudian sama siswa-siswa yang lain. Nah, ini untuk memperkuatnya ada link videonya Bapak Ibu. Ada link video. Link video untuk keyakinan kelas ya. Selanjutnya ini umpan baliknya Bapak Ibu, umpan baliknya tentang bagaimana pemaparan dari hasil umpan balik tersebut dari keyakinan kelas siswa. Nah, ini ada 4 hasil umpan balik yang tadinya yang dibutuhkan 3. Nah, ini refleksinya Bapak Ibu, strategi kayak penerapan kurikulum merdeka untuk kayak kesepakatan dan keyakinan kelas. Dan itu draft-draftnya untuk aksi nyata untuk topik yang kedua. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini dokumen kurikulum merdekanya, di sini saya ditempelkan linknya. Dan itu Bapak Ibu terima kasih mengingat waktu, dan mohon maaf barangkali tadi dalam penyampaian ada yang kurang pas, kurang sesuai, atau ada gangguan sinyal yang tadi ada yang kurang ini ya tersampaikan, belum share-nya belum tersampaikan. Terima kasih. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Pak Rianto yang telah menyampaikan materinya. Sangat bagus sekali, rekan-rekan guru. Baik, rekan guru yang hebat yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri. Baik, saya akan membuat kesimpulan Bapak Ibu dari kedua materi tersebut. Pada materi pertama mengambil tema pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Kesimpulan dari materi tersebut adalah platform Merdeka Mengajar salah satu platform
platform teknologi yang disediakan untuk mendukung para guru agar dapat mengajar menggunakan kurikulum mereka dengan lebih baik, meningkatkan kompetensinya, dan berkembang secara karir. Dan untuk materi yang kedua, berjudul Kiat-Kiat Sukses Membuat Aksi Nyata di Platform Merdeka Mengajar, dapat disimpulkan bahwa aksi nyata merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan suatu topik pelatihan mandiri. Aksi nyata juga merupakan bentuk praktik pemahaman terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Melalui aksi nyata, kita bisa mencoba mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi. Nah, rekan-rekan guru hebat, kedua pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya ada hal yang harus disepakati dulu. Sesi tanya jawab saya buka nanti sesi pertama itu ada 2 pertanyaan. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Setelah raise hand, kalau sudah ditunjukkan kepada siapa pertanyaan tersebut dan menyebutkan namanya, nama dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pertanyaan bisa disampaikan juga melalui chat kolom atau fitur chat pada Google Meet. Dan yang keempat adalah pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Itu Bapak Ibu hal-hal yang perlu kita sepakati. Sepakat ya Bapak Ibu ya tentang sesi tanya jawab. Ya, kita sepakat. Baik, langsung aja kita mulai sesi diskusi atau tanya jawab ini. Silakan pada rekan-rekan guru yang akan atau yang ingin bertanya, dipersilakan dengan raise hand dulu. Itu sesi 2 pertanyaan, sesi pertama. Mangga Bapak Ibu, Pak Didi, saya tampung dulu ya Bapak Ibu. Dan Ibu Siti. Sudah ada 2 pertanyaan. Terima kasih pada Pak Didi dan Bu Siti. Untuk yang pertama, dipersilakan untuk Pak Didi untuk pertanyaannya. Mangga, Pak Didi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ditunjukkan khusus mungkin Pak Rianto. Mangga Pak. Gini Pak, untuk umpan balik aksi nyata itu Pak, teman-teman agak bingung nih, kan ada sudah link tampil di platformnya, dan ada juga membuat lagi di Google Form. Jadi ada 2 gitu Pak ya? Oh ya betul ya, Pak. Tidak. Betul. Oh berarti diupload itu Google Formnya juga diupload gitu langsung di situ? Iya, diupload hasil dari Google Form itu diupload. Nanti saya tampilkan lagi ya Pak ya, barangkali belum jelas itu ya hasilnya. Oh iya. Terus isinya itu apa Pak ya isinya? Isi dari Google Form-nya itu. Ya nanti saya tampilkan biar lebih jelas saya sebentar ya. Oke, ditunggu. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Didi yang sudah pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ibu Siti. Bu Siti, dipersilakan Bu Siti untuk bertanya. Mangga Bu Siti. Assalamualaikum. Sudah terdengar Pak? Ya, terdengar Bu. Terima kasih untuk Pak Rianto dan juga Pak Utomo ya sebagai narasumber. Tentunya narasumber kita ini adalah orang-orang hebat yang mempunyai kompeten di bidangnya ya. Ini ada beberapa hal Pak yang akan saya tanyakan. Kebetulan saya juga sudah membuat aksi nyata, tetapi
masih kayaknya tuh agak ketar-ketir gitu, ini benar enggak gitu ya aksi nyata yang sudah saya buat. Baiklah, tadi dari pernyataan Pak Rianto ya, bahwa di sana Pak Rianto itu membuat link ya untuk pengisian umpan balik. Nah, kebetulan saya nih Pak gaptek, saya nggak ngerti juga nih bagaimana cara membuat linknya untuk umpan baliknya gitu. Kemudian yang keduanya Pak, apakah setiap kita membuat aksi nyata kita itu menampilkan atau mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dengan siswa, atau juga kalau bisa juga ada produk yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran tersebut, dan juga apakah memang harus ditampilkan juga umpan baliknya ini atau sosialisasi dengan rekan-rekan sejawat. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya adalah silakan kepada Pak Rianto terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Didi dan juga Pak Bu Siti. Ya. Silakan Pak Rianto. Ya, terima kasih kepada Pak Eka waktunya. Saya berusaha akan memberikan gambaran atau penjelasan kembali tentang pertanyaan dari Pak Didi ya sama Ibu Siti. Jadi sebetulnya nggak jauh beda ini. Jadi sekalian saja penjelasannya. Baik, saya izin share sekalian. Nah, punten, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Tampil Pak. Tampil ya Bapak ya, Pak ya. Nah ini saya sekalian menjawab punya Pak Didi dengan Ibu Siti. Jadi bahwa pertanyaan dari Pak Didi itu tadi menjelaskan tentang pertanyaan tentang ini ya, tentang apa umpan balik. Umpan baliknya ada 2 seperti itu. Jadi memang betul seperti draft dari ini Bapak Ibu. Di sini diminta nih Bapak Ibu punten. Di sini diminta umpan balik dari audien. Jadi dari audien itu ya guru-gurunya. Jadi pada saat kita itu pertama kita membuat itu dulu ya Bapak Ibu ya. PPT dulu, membuat PPT, kemudian kita isinya imbaskan kepada teman sejawat. Kan selesai tuh Bu, Bapak Ibu. Selesai pengimbasan presentasi kepada rekan sejawat. Nah, otomatis kita diminta umpan balik Bapak Ibu, umpan balik nih. Jadi umpan balik yang pertama itu umpan balik pada saat kita presentasi seperti itu. Bunyinya seperti ini, dibuat di Google Form. Atau kalau yang tidak bisa Google Form, ya informasi dari Pak Ketua juga Pak Utomo ya kemarin. Bagaimana yang kalau seandainya umpan balik tidak bisa dengan Google Form, ya bisa dengan ditulis di kertas kemudian dipoto. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau saya menggunakan Google Form, minimalnya berapa? Di sini dibutuhkan 5 orang guru atau rekan sejawat. Hasilnya dipoto, kemudian ditempelkan di PPT. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana untuk refleksi yang kedua yang masuk ke PMM? Nah, ini Bapak Pak Didi punten ya. Nah, kalau tadi mah umpan balik pada saat presentasi ya, seperti itu. Pada saat selesai presentasi. Nah, di sini setelah lengkap semua, masuk ada foto, ada umpan balik, ada refleksi dari penyelenggaraan kegiatan, masuk ke aksi nyatanya lagi ke yang seperti ini nih maksudnya. Diklik aksi nyata muncul seperti ini, upload
upload file, judulnya apa. Nah, ternyata di sini ada permintaan lagi Bapak Ibu, yaitu seperti pertanyaan tadi, apakah kita harus menulis refleksi lagi? Ya memang diminta lagi di sini. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Jadi kegiatan ini ya berarti tentang aksi nyata, topik 1 tentang Merdeka Belajar. Apa yang Anda pelajari? Bagaimana perasaannya? Senang atau menambah wawasan begitu ya? Hal baiknya apa? Hal baiknya ya mendapatkan ilmu baru misalnya untuk ditransformasikan kepada peserta didik atau murid. Hal baru apa yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata? Banyak ilmu baru tentang misalnya tentang ada filosofi KHD misalnya ya. Bagaimana kita menuntun membimbing siswa dengan baik, bahwa siswa punya kodrat alam, kodrat zaman, sesuai dengan kodrat keadaannya yang harus kita tuntun dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu refleksinya. Kemudian menambahkan juga itu untuk jawaban dari Pak Didi ya, menurut saya. Kemudian untuk Ibu Siti Kurnia, apakah harus setiap aksi nyata itu dilampirkan foto, refleksi, umpan balik? Jadi begini Bu, menurut saya, pemahaman saya ini, setiap topik itu mempunyai kriteria masing-masing sesuai permintaan. Contohnya ini, contohnya mana ya? Contohnya ini aksi nyata tentang saya ini ada 3 di sini. Punten, mana tadi? Umpan balik. Di sini ada tiga top, artinya 3 alternatif maksudnya yang harus dipenuhi. 3 alternatif. Mana penjelasan tadi ya? Mungkin di sini. Di sini. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ya, nanti di sini ada 3 alternatif. Nah, ini ada 3 alternatif Bapak Ibu tuh ya. Ini maksudnya Ibu Siti Kurnia di sini ya. Contohnya di sini. Membuat aksi nyata yaitu topik kurikulum Merdeka Belajar. Yang saya pilih alternatif kedua. Tapi di sini ada 3 pilihan, Ibu. Ada 3 pilihan. Pertama, menyebarkan pemahaman. Nah, Ibu mau pilih yang mana? Mau alternatif 1, mau alternatif ini yang ketiga ini, atau diskusi kelompok, atau membuat strategi penerapan. Jadi patokannya ini Ibu. Jadi patokannya nih. Setiap alternatif ada rubriknya masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa membaca ini sesuai dengan keinginan ini. Antara alternatif 1 dengan alternatif 3 yang di sini berbeda. Begitu juga dengan alternatif yang kedua akan berbeda. Seperti itu. Itu menurut jawaban saya. Mungkin dari Pak Utomo bisa menambahkan seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rianto. Saya sedikit tambahkan ya terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Didi dan Ibu Siti Kurniawati. Pada hakikatnya Bapak Ibu ya terkait dengan aksi nyata yang kita lakukan dalam menyelesaikan topik pada pelatihan mandiri gitu ya. Kita harus yang pertama itu jangan takut salah dulu gitu ya. Kita lakukan saja, kita lakukan tentunya dengan berpegang teguh pada rubrik yang ada ya. Berpegang teguh pada rubrik yang ada seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rianto ya. Karakteristik setiap aksi nyata pada topik-topiknya itu berbeda-beda ya, sesuai dengan pilihannya gitu. Ada yang menghadirkan umpan balik 3,
ada yang umpan baliknya 5 gitu ya. Jadi patokannya adalah Bapak Ibu lihat kriteria yang ada di rubriknya. Nah, kadang Bapak Ibu itu kan masih mendapatkan kesulitan juga pemahaman itu, maka lakukanlah dengan kolaborasi ya. Jadi jangan berjalan sendiri gitu. Nah, bagaimana? Apakah aksi nyatanya sama? Ya tidak. Jadi begini Bapak Ibu, itu untuk meminimalisir ketidakpedean gitu ya. Tadi kan dari permasalahan awal berangkat dari kurang biasanya kita melakukan hal yang mandiri gitu ya. Maka dari itu perlu kita lakukan yang namanya kolaborasi ya. Kolaborasi bukan berarti kita semuanya harus sama. Tidak. Jadi ajang diskusi secara berkelompok gitu ya. Misalkan contoh Ibu Saeri, kebetulan yang nampak di mata saya adalah Ibu Saeri nih ya. Nah, ini sangat jelas sekali di kursi singgasananya gitu ya. Nah, oke. Dengan siapa di sekolahnya itu? Ya, dekat dengan siapa? Nyaman dengan siapa? Gitu. Bukan berarti ini ya, bukan berarti kita menyuruh seseorang itu harus blok-blokan. Tidak. Maksudnya, ketika kita melakukan kerjasama, diharapkan memang kepada semua, gitu ya. Kita dapat melakukan kerjasama dengan semua. Gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jangan takut salah. Ketika salah, validasi disuruh diperbaiki, ya kita lakukan ulang. Nah, cuma masalahnya adalah proses validasinya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, tidak apa-apa. Sampai saat ini, gitu Bapak Ibu ya, Kementerian sedang mendorong gitu ya upaya tindak lanjut dari validasi agar lebih cepat. Maksudnya apa? Ini untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu guru semua, gitu ya, untuk melakukan kegiatan aksi-aksi nyatanya, gitu ya. Selama ini kan semangatnya sudah ada, kadang dikendurkan dengan harus perbaikan lagi, gitu ya, sehingga merasa dirinya, lah saya kok belum bisa apa-apa ini salah ini. Nah, tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa, tidak akan dihukum kok, tidak ya. Jadi kita harus berani mencoba dan jangan takut untuk melakukan tindakan dan jangan takut salah gitu. Untuk meminimalisir kesalahan tadi, Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara kolaborasi. Misalkan dengan 3 orang atau 5 orang gitu ya. Kemudian untuk membuat aksi nyata dimodifikasi gitu ya. Contoh misalkan si A tampilannya bentuknya begini, si B nanti dimodifikasi ditambahkan apa gitu ya. Jadi apa namanya, tidak plek ketiplek sama persis, tidak. Jadi silakan modifikasi ditambahkan di bagian mananya gitu ya. Kemudian di bagian apa itu silakan. Kemudian tadi Ibu Siti ya, memang tidak semua kegiatan aksi nyata itu harus menghadirkan kegiatan pembelajaran ya, tidak. Itu mungkin pada topik perencanaan pembelajaran memang mungkin gitu ya. Mungkin yang ditanyakan itu pada topik perencanaan pembelajaran. Karena aksi nyata yang mesti kita lakukan dalam waktu cepat gitu ya untuk memahami IKM, yang pertama adalah Merdeka Belajar. Yang kedua kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga perencanaan pembelajaran dan yang keempat asesmen murid. Gitu ya. Jadi 4 topik itulah yang sekiranya harus kita pahami agar sekolah kita nanti bisa mendaftarkan untuk memilih kurikulum mandiri, gitu ya. Nah, mulai dari sekarang kesempatannya. Jadi jangan takut salah aksi nyata, lakukan saja pelatihannya, lakukan. Jangan skip. Saya ingatkan jangan skip, gitu ya. Yang penting checklist jangan. Tapi yang paling utama adalah pemahamannya dulu. Ya, tidak apa-apa. Karena apa?
Coba Bapak Ibu kalau secara detail lihatlah kurun waktu aksi nyata yang disediakan itu rata-rata membutuhkan waktu satu topik itu hampir 1 bulan. Ya, kan ada kriteria waktunya dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Ya, itu jangka waktunya. Nah, rata-rata ibu maunya cepat, bapak ibu maunya cepat, gitu ya. Bahkan sehari itu selesai, yaitu mah bodohan namanya ya, bodoh-bodohan gitu ya. Enggak yang sebenarnya, makanya bisa saja hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu bapak ibu. Jadi di sini tujuan utama kita adalah memberikan pemahaman untuk diri kita sendiri, gitu ya, dari fitur-fitur yang sudah disiapkan lengkap oleh kementerian, gitu ya. Jadi kalau caranya seperti itu, bagaimana kita akan paham, ya, gitu. Jadi harus sabar, gitu ya, harus telaten dan manajemen waktunya itu harus dilakukan dengan benar, ya. Tidak berarti Bapak Ibu harus cepat selesai, tidak. Ambil waktu-waktu senggang, gitu ya, misalkan satu modul nonton video, gitu ya, di videonya dilihat dari A sampai Z, gitu ya, jangan hanya baru berapa detik sudah skip, gitu ya. Nah, itu yang membuat pemahaman kita tidak lengkap, gitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya tidak apa-apa, ada istilah alon-alon asal kelakon, ya. Jadi jangan kita membabi buta lah gitu istilahnya, padahal hasilnya tidak kita dapatkan, gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya dapatkan Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah tetap semangat, optimis. Tujuan utamanya kita mau belajar, gitu ya, yang dilakukan secara mandiri, gitu ya. Dan fiturnya sudah disiapkan lengkap, sempurna bisa dikatakan, karena ahli-ahli yang terlibat di dalamnya. Kita hanya tinggal menikmati, ya, tinggal belajar secara mandiri. Kita pahami, kita percaya diri bahwa kita mampu memahaminya dengan baik, ya, dengan cara tadi telaten, gitu ya. Tidak sabaran, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Oke, terima kasih buat Pak Utomo dan Pak Rianto yang telah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan guru dari session yang pertama. Dan mungkin saya akan membuka lagi session yang kedua. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk session kedua mungkin cuma 2 pertanyaan saja, karena waktu juga sudah semakin malam nih. Bapak Ibu silakan. Untuk yang pertama tadi sudah resen tuh Pak Hatta. Pak Hatta, monggo dipersilakan kepada siapa Pak Hatta, pertanyaannya disampaikan. Silakan Pak Hatta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadinya mau bertanya, tapi tadi sudah diterangkan jelas oleh Pak Utomo. Jadi diserahkan lagi saja yang lain, karena sudah terjawab oleh Pak Utomo tadi, penerangannya lebih jelas. Karena tadi saya yang mau bertanyakan, untuk mendapatkan validasi itu berapa bulan? Maksudnya saya sudah 2 bulan belum dapat validasi, masih menunggu validasi. Saya sudah mengerjakan itu 5 tema ya, sudah dari tema 1, tema 2, tema 3, kalau nggak salah profil pelajar Pancasila sama proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah 5, sudah aksi nyata. Yang belum aksi nyata itu 3, berarti semuanya 8. Tapi yang sudah aksi nyata 5, yang belum 3. Saya sudah mendapatkan keterangan dari Pak Utomo tadi udah jelas, makanya saya nggak jadilah bertanya. Maka cuman itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Maka Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Untuk Pak Rianto, ini
Saya mohon dilihat Pak Rianto di chat, ada satu pertanyaan dari Bu Nita. Saya di sini pakai handphone kesulitan nih untuk nyari chatnya deh Pak. Tadi ada teknis juga sih di laptopnya. Ya, mungkin saya bacakan saja ya. Ini dari Bu Nia ya, Bu Nia. Ibu Nia, Ibu Nia. Bu Nia ya. Ibu Nia dari SMP Satap Satu Loh Bener dan SMP N1 Loh Bener. Oh, ada 2 sekolah ya tugasnya ya. Menanyakan bahwa apakah banyak sedikitnya umpan balik di PMM mempengaruhi proses validasi. Oke. Langsung saja saya jawab mungkin ya, Bu Nia ya. Oke. Sesuai dengan pernyataan yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ya pegangannya adalah rubrik dari setiap topik yang ada aksi nyatanya ya. Jadi aksi nyata dari setiap topik itu rubriknya berbeda-beda ya. Ada yang di sana menyatakan umpan balik misalkan 5 gitu ya. Minimal 5 misalkan, ada yang minimal 3. Yang penting yang Bapak Ibu sajikan itu jangan lebih kurang dari batas minimal gitu ya. Nah, yang penting jangan lebih kurang dari batas minimal. Misalkan yang disuruh 5, Bapak Ibunya 3 gitu ya. Yang penting jangan seperti itu. Tapi kalau misalkan apakah banyak sedikitnya mempengaruhi? Ya mempengaruhi kalau misalkan lebih sedikit dari yang disuruh gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan banyak-banyakan, saya rasa sudah jelas kriterianya, Bu Nia ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Kalau sesuai dengan yang ditentukan dalam rubrik, ya percaya saja gitu ya. Yang penting penyajiannya sesuai gitu. Misalkan umpan balik disuruh 5, ya 5 gitu ya. Tidak mesti harus 10 gitu ya. Ya silakan saja jika aksesnya mudah, misalkan kesempatannya ada, tidak menjadi masalah. Tapi saya rasa tidak menjadi patokan diterimanya hasil validasi sehingga mendapatkan sertifikat. Yang penting kuncinya adalah apa yang kita sajikan dalam aksi nyata sesuai dengan tuntutan rubrik yang ada. Untuk membacanya agar tepat dibutuhkan kolaborasi, bukan hanya kita sendiri gitu ya. Jadi kalau banyak pemikiran, idenya itu kan muncul banyak ya, sehingga belum tentu apa yang kita tafsirkan benar oleh orang lain juga ditafsirkan benar juga. Jadi ketika kita duduk bersama berdiskusi bareng, tentunya akan muncul ide-ide yang menjadi keputusan yang tepat gitu ya. Begitu mungkin yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Utomo dan Pak Rianto yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan guru hebat sekarang ini. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri diskusi ini, saya ingin membuat kesimpulan dulu Bapak Ibu. Jadi PMM silakan Bapak Ibu untuk dilihat, bukan hanya dilihat tapi juga dikerjakan di PMM. Terus ada banyak pelatihan mandiri, ada juga bisa dikatakan ada dokumen-dokumen juga penting juga. Ada juga bisa lihat video-video inspirasi buat Bapak Ibu untuk kegiatan belajar mengajar juga di sekolah masing-masing. Dan untuk aksi nyata Bapak Ibu silakan ikuti sesuai dengan aturan yang ada di dalam aksi nyata tersebut. Dengan hal itu, insya Allah akan ada validasi dan juga mungkin akan mendapatkan suatu sertifikat dari kementerian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh Bapak Ibu yang telah hadir juga dalam webinar ini, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar-webinar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host Pak Chandra. Monggo Pak Chandra
Persilakan. Ya, terima kasih Pak Eka. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Sudah sampai jam. Suara kurang jelas. Suaranya Pak Chandra nggak muncul. Oh, kedengaran Pak? Ya, kedengeran. Ya, dengar. Ya. Ya, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita tutup kegiatan ini, kami mengingatkan mangga untuk presensi nanti Pak Sena sudah semua ya. Dan tadi sertifikatnya bisa langsung masuk ke email. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi presensi, langsung masuk ke email, dikirim oleh Pak Eka langsung. Terima kasih pada semua Bapak Ibu guru. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Tidak terasa waktunya sudah 9:30, walaupun molor tadi diskusinya sangat hangat sekali. Ya, terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih telah atas hadir dalam waktunya. webinar ini. Iya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di lain kesempatan. Nanti ada webinar selanjutnya tentang PMM ini dari komunitas kita. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.